Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Mas Agus, Mas Angga. Iya. Terus di sini ada Jelia, terus ada Nisa, terus ada Wulan. Wulan. Ini bagi bareng-bareng satu-satu ya. Iya. Udah, ini buat Mas Agus satu, buat saya satu. Iya. Buat Mas Angga satu, buat saya Saya satu. Jelia satu, buat saya satu. Lalu Nisa satu, saya satu. Wulan satu, saya satu. Iya. Jadi semua satu-satu. Iya, Saya benar pun ya. juga satu, tapi berkali-kali satunya. Kiai, ini kan biasanya di bulan Ramadan ini kesempatan orang untuk saling bersilaturahim, Kiai. Ada lagi bahkan yang pengen pulang kampung. Ya. Katanya sih pengen silaturahim. Nah, ini gimana, Kiai? Ya, yang benar itu adalah silaturahim. Rahmun, jadi padahal silaturahimi. Tapi ya orang Indonesia biasanya silaturahmi. Kalau ya. bahasa Arabnya ar-rahm. Roknya fathah, haknya mati, mim, ar-rahmi atau rahmu atau rahmah gitu loh. Tapi intinya sama, adalah menyambung ikatan persaudaraan. Karena rahim itu di sini. Iya, Kiai. Rahim di mana kita dibesarkan, di mana kita pertama kali tumbuh. Kan kita arba'ina yauman fi batni ummi, 40 hari kita itu menyampur antara telur dan juga pembuahan dari suami kepada istrinya. Nah, jadi silaturahim itu sebenarnya berlaku untuk yang satu garis darah atau enggak, Kiai? Karena kan suka selalu saya lihat nih, kayak misalkan ada di spanduk, entah itu spanduk seminar atau apa, kita jalin silaturahim, kita tingkatkan silaturahim. Ya, kita tingkatkan kasih sayang. Kalau rahim itu kan Rahman, Rahim. Ya. Itu kan satu akar kata, yaitu adalah kasih sayang. Ya. Nah, kita tingkatkan kasih sayang di antara kita, bangun soliditas, bangun solidaritas. Jadi pemaknaannya tergantung pada kontekstualisasinya. Dalam konteks keluarga adalah family. Dalam konteks kebangsaan kita membangun solidaritas, kesatuan, persatuan. Ya. Dalam konteks keagamaan kita ada membangun ukhuwah. Membangun persaudaraan di antara kita. Karena persaudaraan yang hakiki adalah rahim yang sama. Punya rasa cinta kasih yang sama. Itu di dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keagamaan yang lebih besar. Nah, apa yang dibutuhkan, Kiai, ini supaya jalinan silaturahim itu bisa erat gitu? Kan nggak gampang juga kali, Kiai, mempersatukan orang-orang. Ya kan, kayak yang berbeda-beda gitu. Pertama, menjadi dasar husnudzon. Orang harus baik sangka. Kepada orang lain kita punya sangka yang baik. Kalau dia berbuat salah mungkin teledor. Kalau dia mungkin berbuat sesuatu yang menyakitkan, mungkin dulu lagi khilaf gitu. Jadi kita harus punya banyak prasangka baiknya. Makanya al-mu'min yatlubul ma'adzirah wal munafik yatlubul uyubah. Orang mukmin itu terhadap kesalahan orang lain selalu cari alibi. Ketika Mas Agus janji Mas saya nggak datang, oh mungkin kena macet. Mungkin Mas Agus masih ada acara dengan keluarga. Selalu mencari alasan untuk saya tidak memberikan stigma buruk ke Mas Agus. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, dasar Mas Agus memang orangnya lambatan. Nah, gitu. Mas Agus itu masih takut sama istrinya, paling nggak boleh berangkat sama istrinya. Gitu. Jadi selalu itu memang orangnya pembohong. Jadi selalu mencari aibnya orang lain, itu orang munafik. Orang mukmin selalu mencari alibi, yatlubul ma'adu, mencari alibi gimana orang itu tidak salah di depan saya. Tapi kalau orangnya keseringan gimana, Kiai? Tetap harus mencari hal-hal yang positif juga. Ya kita nasihatin. Jadi kalau kita memang sudah ada masalah, memang dinasihatin. Disitulah kita bisa menempatkan sekali dua kali mungkin dia ada masalah. Tapi ketika 3 kali perlu ditanya, ini ada apa? Mungkin masalahnya apa? Ya kita jangan langsung nasihat, tapi didiagnosis dulu masalahnya dia apa. Jadi kalau kita ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita lihat, jangan langsung kita bermain asumsi, menyalahkan, memberikan vonis, ya, stigma buruk. Tapi mungkin sekali 2 kali dimaafkan, ketiga kali kita cari masalahnya apa. Mungkin dia punya masalah yang perlu kita juga terlibat menyelesaikannya. Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, ini ngomongin soal silaturahim ya.
seringkali mungkin nih kita itu silaturahim kita tuh agak renggang ya antar saudara kita. Nah, kemudian bagaimana merekatkan? Di sini nanti kita akan belajar. Dan apa yang harus kita miliki untuk merekatkan itu? Di situ juga lah kita perlu belajar. Oleh karena itu tetaplah bersama kami, karena setelah ini juga kita akan nanti mengembangkan ini. Ya, ada Chef Angga yang akan masak spesial buat Anda yang berada di rumah. Tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Nah, kayak apa benar katanya anak itu punya tugas salah satunya adalah menyambung silaturahmi dari orang tuanya, gitu. Itu tanda-tanda kita berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal, kita ingin berbakti kepada orang tua. Pertama, ya melaksanakan nasihat-nasihatnya. Yang kedua juga bagian itu adalah mendoakan orang tua, termasuk bersedekah untuk orang tua, mendoakan orang tua. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Jadi itu bagian niatkan berbakti dulu. Pamannya bapak saya berteman dengan orang tuanya Mas Agus. Ya, saya juga membangun silaturahim dengan orang tuanya Mas Agus untuk apa? Meneruskan silaturahim bapak saya dengan orang tuanya Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Pak Kiai, Datang Mas tamu Agus. nih. Iya. Wah, ini tercapai aku ingin silaturahmi dengan Kiai Khalil, dengan Mas Agus. Tapi tadi sebelum ketemu Kiai, aku udah jalan-jalan dulu. Kemana? Aku ngeliat kebun hidroponik. Wah. Terus udah gitu ada kolam, ada ikan nila sama saung-saung. Saya udah nyiapin rantang itu, Pak Kiai. Bawa aja itu nggak apa-apa, halal. Alhamdulillah. Tadi udah dimasak juga sih sebenarnya. Iya. Pintar masak ini. Oh iya, Pak Tapi Yai. lebih pinter makan sih. Iya, Iya, terima kasih. Aduh, alhamdulillah akhirnya nyampe juga ya, Mbak Ami ya. Iya, alhamdulillah bisa silaturahmi ini kayak apa ya, seneng banget bisa ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol juga ya Mas Agus ya. Nggak susah kan nyarinya ke pesantren Cendekia Amanah? Enggak, saya nanya dari Aceh aja udah tahu Pak. Luar biasa. Emang Mbak Ami ini enak. Nah, ini salah satu cara orang yang bisa menjaga silaturahmi kayak gini kayaknya. Ya. Oh gitu ya Mas Agus. Makanya kalau kita mau panjang umur, Ya. silaturahim. Panjang umur tidak berarti nggak mati-mati ya. Kalau sampai 200 tahun nggak mati-mati juga susah juga kita. Kita udah mati gaya, mau ngapain lagi gitu ya. Mati enggak tapi mati gaya Pak Kiai. Itu bikin repot orang yang hidup. Artinya silaturahim itu panjang umur yang Allah berikan pada kita dipadatin dengan kebaikan. Oh, oke. Jadi kita selalu menemukan kebaikan, menemukan kenyamanan karena kita silaturahim. Mau rezekinya juga diluaskan ya silaturahim. Silaturahim. Ya kita namanya ada job masa-masa kan. Ya, Nah, ya. juga setelah gitu ternyata ada masakannya, makan juga kan dari rezekinya. Oh, iya. Terus pulang kita hati merasa tenang, merasa nyaman. Itu rezeki. Jadi rezeki bukan hanya uang. Sehat mental, sehat jiwa, sehat diri kita itu ada rezeki. Nah, itu pintunya lewat silaturahim. Kalau mama saya nih Mas Agus, Ya. Pak Kiai sering bilang gini, untuk memperpanjang silaturahim katanya kalau ketemu orang juga jangan lupa untuk bawa makanan juga, katanya itu untuk lemnya silaturahim. Bener nggak gitu Pak Kiai? Nah, itu yang saya tunggu dari Iya katanya Ya. kalau bawa-bawa sesuatu kan jadi hubungan jadi lebih saya lanjut. kita pikir nanti Mbak Ami bawa ke sini sesuatu juga boleh. Iya. Bawa ke sini sesuatu, nanti kita makan bareng. Kalau enggak ya nanti saya bawain pulangnya sayuran. sama makanan. Nah, Aku tadi sebetulnya, tapi kan takut nggak halal Pak Kiai ya. Tadi udah nyiapin aja, udah pengen metik itu sebenarnya Pak Jadi, Kiai. tanah ini tanah wakaf. Oke. Wakaf itu adalah pemberian orang yang dilepas kepada Allah. Saya jadi nadirnya pesantren ini. Ya.
Nah, apa yang ada di sini adalah milik Allah. Jadi teman-teman yang ke sini silakan metik terong, silakan metik kacang panjang seperlunya. Oh, secukupnya juga ya Pak Kiai? Jangan secukupnya, nanti sampai Nggak dijual cukup dijual juga gitu. Jadi juga. hanya untuk kepulang, saya butuh nyayur, ya udah seperlunya saja. Nah, jangan secukupnya. Kalau seperlunya ya perlu berapa, 5, 10 itu. Tapi kalau secukupnya cukup dijual, cukup bagi-bagi tetangga. Cukup kan buat gitu. sekampung. Buat gitu ya. sekampung. Tapi- Jadi biar orang tiap kesini juga merasakan dari hasil bumi di pesantren ini. Ini sebetulnya mau pesantren apa mau bikin tempat wisata sih Pak Kiai? Bagus Dua-duanya. banget ya ini. Ya, ini bagus banget loh Pak Kiai. Aku Dua-duanya. langsung pengen tikeran loh di sini langsung piknik. Nah, dua-duanya. Jadi orang masuk ke pesantren itu tidak dikesankan kayak penjara suci. Menyedihkan, anak-anak menjadi kayak terpaksa, orang tuanya pun kayak rela melepaskan anak itu hidup sengsara, tidak. Jadi kita hidup seperlunya, gizi yang cukup, tapi juga tidak terlalu dimanja. Mereka juga bisa kerja bakti, bertani, sehingga nanti anak-anak itu lebih survive. Ya, tapi juga anak-anak diberikan tahu mana mereka juga harus bergerak, harus berupaya, berkreasi, kebersihan, keindahan itu diperlukan gitu Ya, jadi Mbak Mi nanti nih kalau sudah pulang dari sini, ya bisa disampaikan ke saudara yang lain. Kalau ada anak yang mau di pesantren di sini boleh ya. Ya boleh, Ah. nyiapin kader di masa yang akan datang Begitu. untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, mengisi kemerdekaan dan juga membangun peradaban di Indonesia. Nih Kiai ya, sekaligus untuk menjalin silaturahmi, ya kita minta Mbak Ami abis ini untuk masak ini sama itu. Chef Angga. Itu, jadi nggak perlu bawa dari rumah, cukup yang ada di pesantren dimasakin kita makan bareng. Iya. Iya tadi itu kayaknya udah satu kolam saya jala semua. Salah, ntar saya masukin lagi ke kolamnya Pak Kiai ya, karena itu terlalu berlebihan. Allah. Baik, kalau kita nanti siap Mbak Mi ya, masak siap, ya. siap. Oke pemirsa, nah setelah ini Anda penasaran ya, apa yang akan dimasak oleh Mbak Ami? Dari tadi bahan-bahan yang sudah disebutkan, jangan kemana-mana, tetap di Trenku Pesantren Kuliner. Assalamualaikum pemirsa, masih bersama kita dengan tamu spesial saya, Mbak Ami dari Master Chef. Oke. Terus hari ini kita masak apa Mbak? Oke, jadi aku sebenarnya mau masak resepnya Chef Angga di Trenku Pesantren Kuliner ini. Wah, Dan terima Chef- kasih banget Mbak. Iya, Terima kasih banget. aku yang makasih loh Mau diizinkan dimasakin. memasak Aduh. resepnya Chef Angga ini. Kita akan bikin menu yang bisa dimasak juga oleh para santri kita. Iya. Ya, santri teman-teman mungkin yang lagi nyantri mau Iya. nutrisinya tetap terjaga. Betul. Nah, salah satu protein yang paling penting adalah ikan. Iya. Jadi kita akan masak pesmol Ikan nila. Nah, ikan ini kita ambil dari Kolam pesantren sendiri? juga. Iya. Saya jadi di pengen jadi pesantren santri itu- di sini nih, Chef. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Oh, jadi ini berarti ikannya seger banget Ikan ya? seger banget, Oke, baru siap. dipancing. Dan kalau misalnya mungkin pemirsa juga nih yang mau masak ikan nila, harga ikan nila juga terjangkau. Jadi bisa Terjangkau. dimasukkan ke menu buka puasa atau Oh, sahur. betul banget. Chef, oke, aku harus ngapain nih pertamanya nih, Chef? Oke, sekarang itu kita harus halusin bumbu dulu. Siap. Bumbu Oke. dasarnya. Bumbu dasarnya. Ada apa Mbak? Ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Terus juga ada kemiri yang sudah disangrai. Iya. Langsung kita masukkan ya, Chef Ya, ya? boleh. Wah, ini kapalnya gede banget ya, Chef. Biar saya Kita masukin semua ya? Ya, Oke. Nah, terus ini kemiri yang sudah disangrai. Iya. Nah, kenapa harus disangrai, Chef? iya. Supaya Supaya minyaknya lebih gurih ya. gurih. Minyaknya juga lebih keluar. Berapa banyak? Minta 5 aja. 5. Heeh. 1 2 3 4 5. Iya. Siap. Nah, terus juga karena pesmol itu kan warnanya kuning. Iya. Jadi memang harus pakai kunyit, Kunyit. ya kan? Kita masukkan dan ini juga sudah disangrai. Disangrai. Jahe juga Jahe juga. masukkan. Oke. Oke. Kayaknya udah ya, Chef Udah, ya? sekarang aku Oke. tumbuk dulu ya. Waduh. Perkasa nih. Perkasa.
Nah, ini udah matang ya, Chef? Ada. Oke, satu udah tadi. Iya, Kita ambil, nah sekarang satu lagi. Wah, luar biasa. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang? Chef harus saute. Aduh, aku deg-degan loh Tumis. ini. Aku diuji loh sama Chef Angga loh waktu Enggak itu. loh, Diajarin enggak. resepnya dan Bohong. harus bisa ya, Chef ya. Duh, ini enak banget. Aroma bumbu rempah sama aroma santan. Iya, betul. Nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin Ya. versinya. Sekarang aku mau ini ya, Ya, aku susun. silakan. Udah matang. Permisi. Wah, Hmm, ikannya digoreng luar garing, biasa. terus disiram bumbu. Waduh, Chef, siap. ini luar biasa nih. Hmm. Dimasak dengan Yum. silahkan di finishing terakhir. Sa- Kayak ini dong. Sop deh, sop Iya deh. benar. Lagi ya biar banyak. Iya. Banyakin gaya aja lah yang penting ya. Banyakin gaya. Yang penting masak itu harus senang, harus happy. Nah, ini dia udah jadi. Iya, wah udah jadi ini enak banget. Banget. Oh, lihat dong. Aduh, ini kan makanan enak sekali ya. Aku kayak udah nggak sabar mau ngambil nasi sebakul. Iya. Tapi mohon maaf ya Chef Angga, aku tuh nggak bisa ikut Yo. icip-icip. Soalnya aku udah janji mau terawih bareng sama keluargaku. Oh, ya udah. Ya, Alasannya jadi ini aku serahkan. luar biasa. Semoga nanti Kiai suka dan para santri Pasti juga suka, suka. pasti suka. Nanti aku salamin buat mereka. Iya, terima kasih. Dan terima kasih udah ngajak masak bareng. Iya. Nanti resepnya akan aku coba di rumah. Oke. Hmm. Terima kasih pemirsa sudah bersama kita di Trenku, pesantren kuliner, Masakan keren, jadi jadi ngetren. Ya, Kiai, tadi kan kita sudah Chef Angga nih sudah bersilaturahmi dengan Mbak Amizen ya dalam rangka berkolaborasi membuat hidangan yang sekarang tersedia. Oh. Nah, ini masih kita tutup ya supaya penasaran seperti apa bentuknya. Nah, ternyata kolaborasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya. Ah, kita kan tidak bisa hidup sendiri. Ya. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Madaniyun bit tabai, kata Ibnu Khaldun. Kita manusia membutuhkan kepada yang lain. Kalau Mas Agus punya kepandaian bicara, ada orang yang punya pandai menulis. Nah, ada orang yang pandai masak, ada orang pandai menanam. Jadi Allah memberikan satu-satu begitu dan kepandaian untuk nanti kolaborasi. Kayaknya kalau mahasiswa juga biasa kolaborasi ya. Yang satu sukanya pemikir, yang satu lagi sukanya bicara. Jadi ketika presentasi itu lengkap, Kiai. Nah, Ya. ada asrot, asisten sorot. Nah, yang sentra IT bisa mengolah segala itu adalah bagian dari kemampuan. Ada kemampuan bicara. Ya. Ada yang punya kemampuan dia bikin desainnya sehingga kelihatan presentasinya indah. Nah, coba sekarang kita buka deh. Apakah masakannya Chef Angga? Ikan nila pesmo. Ikan nila festmol. Ya, Yuk. buka. Dibuka semua. Yes.
Nah, itu ikan nilainya, Masya Allah. Ini yang mancing di sana tadi. Iya. Ah, Iya, itu dia. Silakan, Di itu kolam juga yuk. yang kecil nasinya. Ah, Biasa kalau habis berorganisasi itu lapar deh. iya, tapi kalau perempuan memang makannya nggak banyak, sedikit tapi sering. Ayo, Gitu silakan. ya. Ya, silakan dibuka. Buka aja, buka. Ayo. Ya, ayo dinikmati ya, dinikmati. Itu cukup lah bertiga ya. Oke, lebih dari cukup. Oh, gitu. Alhamdulillah. Memang begitu orang di organisasi itu Ya, mandiri ya apa aja jadi gitu ya. Luar biasa Ge, Luar ya. biasa. Jadi belajar mandiri. Dia udah pinter pertama ngambil yang paling gede, yang lain nggak kebagian. Enggak kayak dibagi. Oh, Ge. dibagi. Itulah pentingnya bekerja berorganisasi. Bekerja sama, kalau di sana jauh dimasukin. Jadi ada teman saya cara bagi. Oh, gimana, Ge? Kalau saya ya, Mas Agus, Mas Angga. Iya. Terus di sini ada Jelia, terus ada Nisa, terus ada Wulan. Wulan. Ini bagi bareng-bareng satu-satu ya. Iya. Udah, ini buat Mas Agus satu, buat saya satu. Iya. Buat Mas Angga satu, buat saya Saya satu. Jelia satu, buat saya satu. Lalu Nisa satu, saya Saya satu. satu. Wulan satu, saya satu. Iya. Jadi semua satu-satu. Iya, Saya benar pun ya. juga satu, tapi berkali-kali satunya. Itu cara bagi yang pinter itu. Luar Kancil. biasa itu, Kiai. Oh iya, Ya, memang baru- harus cerdas Kiai ya. Jadi baginya Ini Pak. dinikmati loh, jangan Ayo pengen nikmati tahu bener itu. komentarnya. Jangan sampai kena tulangnya ya. Ini ketahuan kalau Nisa ini adalah leader, jadi yang ngambil kepala Kiai. Iya. Iya, itu menunjukkan apa ciri-ciri. Tapi di kepala nggak ada dagingnya masalahnya. Tapi dia mengikhlaskan untuk yang lain Kiai. Sebagai pemimpin mungkin begitu kali. Iya, pemimpin itu memang menjadi pelayan. Pengen tahu gimana? Tadi udah apa bumbunya apanya? Coba kasih komentar. Nisa sebagai pembicara. Wulan juga bisa kalau mau bicara. Menurut saya ini enak banget, Pak. Oh. Ini enak banget sih menurut Jadi saya. bukan hanya enak tapi banget ya. Pakai banget, ini Oh, enak banget. pakai banget Masya itu Mas Allah. Angga. Orang jadi chef itu seneng kalau makanannya dinikmati orang lain. Ya nanti kapan-kapan bisa undang Chef Angga untuk ketemu sama teman-teman ya. Iya, PMI kumpulin semua dia yang suruh masak. Iya, bayangkan ya. Semuanya dimasakin sama Chef Angga. Masya Allah. Baik, demikian pemirsa, kita sudah bicara lumayan banyak tadi ya, mengambil hikmah yang sudah kita rasakan. Mungkin ada yang mau disampaikan tadi? Ya, kita bagaimana membangun silaturahim, dari silaturahim bisa bangun kekuatan, tapi ingat kekuatan kita untuk kebaikan orang lain. Makin banyak memberi manfaat kepada orang lain, makin berarti kehidupan kita dan makin nyata kemanusiaan kita. Memang sekarang luar biasa, seperti kalau salah Soekarno mengatakan, berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia. Kalau anak sekarang berikan saya 10 giga maka saya akan mengguncangkan dunia. Ya itu agak milenial soalnya. Oke, demikian saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode yang mendatang. Tetap di Trenku, Pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Terusin makannya, terusin. Terusin.